Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzuki SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Islam Sejati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab Bek 2 kelas PAI 4 kategori 1 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor NIM 240109110750. Formulir ini merupakan bukti pendaftaran uji kinerja PPG Daljab Bek 2 tahun 2024. Saya melaksanakan praktek pembelajaran pada tanggal 28 Januari 2025 di kelas 7T dengan materi rukshoh. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah lengan lancang kanan, gerak, tegak, gerak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, sukses. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Doa akan dipimpin ketua kelas. Pada ketua kelas dipersilakan. Ya. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu bikal a'da'a fil kulli rijali wa fil isminal minal bu'ati bisyadas fa'anta rajaiya imani wa sayyidi fa'ariq nuyur syanil adawatil usmiras. Baik anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya diharap berdiri. Hitungan 2/3, mulai 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya, itu 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari bandu ibuku. Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Anak-anak, coba lihat kanan kiri. Adakah hari ini yang tidak masuk? Ada. Siapa? Arsyad. Terus? Arsyad kenapa? Sakit. Terus? Hafiz. Hafiz kenapa? Sakit juga. Terus lagi? Anak-anak, perhatikan, kenapa sih kita perlu belajar? Ya, kenapa? Karena pintar. Ya? Agar sukses. Ada lagi? Kenapa? Hah? Oh, biar dapat meraih cita-citanya. Betul. Jadi anak-anak, belajar adalah, kenapa kita harus belajar? Karena dengan belajar kita akan pintar, pandai, sehingga kita dengan mudah meraih cita-cita. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, mari kita speaking dulu untuk menumbuhkan rasa semangat kita di pagi hari ini. Ya.
Dua, tiga. Mana siswa yang pintar? Ini siswa yang pintar. Mana siswa yang hebat? Ini siswa yang hebat. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Masa sih? Iya dong. Iya, tepuk tangan. Nah, sebelum ke materi berikutnya, masih ingatkah kalian pelajaran kemarin? Masih. Tentang apa? Hibah. Tentang hibah. Coba apa sih hibah itu? Ada yang tahu? Hah? Menceritakan keburukan seseorang. Keburukan seorang. Terus apabila kita menceritakan keburukan orang, pasti ada bahayanya kan ya? Apa bahaya hibah itu? Memutuskan pertemanan bertengkar dan dosa. Tadi memutuskan pertemanan, bertengkar dan juga mendapat dosa ya. Anak-anak, hari ini yaitu pembelajaran tentang ruqsah ya. Dengan tujuan pembelajaran, mari kita baca bersama-sama. Ya. 2, 3. Tujuan pembelajaran. 1. Melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menjelaskan makna ruqsah dalam ibadah. 2. Melalui pembelajaran marketplace, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai ruqsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat karya berupa infografis dan bagan atau tabel mengenai ruqsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Anak-anak, sesungguhnya bahwasanya Allah itu menyukai ruqsah, menyukai kemudahan, menyukai hamba yang melaksanakan ruqsah daripada meninggalkan ruqsah yang akhirnya meninggalkan kewajiban. Baik anak-anak, selanjutnya mengapa ada ruqsah? Ada yang tahu? Ya, yang depan sendiri ini. Ruqsah ada untuk memudahkan ibadah bagi yang kesulitan. Ya, betul. Coba apa saja yang termasuk ruqsah? Kamu? Sholat di kasar, sholat di jamak, sholat sambil duduk, tayamum bila tidak ada ayat. Iya. Jadi anak-anak, ruqsah adalah memberi kelonggaran dalam beribadah. Baik itu dalam puasa, sholat, zakat, dan haji. Beda dengan hibah. Hibah tidak ada kelonggaran, tidak ada toleransi dalam pelaksanaannya. Bahkan hibah itu termasuk dosa. Baik anak-anak, selanjutnya kita melakukan asesmen diagnosis ya. Silakan ya. Sudah? Sudah. Oke, kumpulkan lagi ya. Nah, kita kasih nama ya. Oke. Silakan buat kelompok 1, 2, dan 3. Silakan. Tiap kelompok isinya 5, 6. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk kelompok 1 nanti silakan perhatikan videonya ya, membahas tentang ruqsah, silakan dianalisis ya, dan dicari permasalahan apa yang ada di dalam video tadi ya tentang ruqsah ya. Ini saya bagi lembarannya ya. Selanjutnya kelompok 2 ya. Nanti silahkan sambil menyimak video. Kelompok 2 saya kasih tugas untuk membuat sebuah proyek, yang mana proyek itu boleh sebuah poster ataupun peta konsep dan lain sebagainya ya. Oke. Kelompok 2. Bentar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan bagi temennya ya. Untuk kelompok 3 ya, nanti silahkan sambil menyimak video ya. Saya tugasi kalian untuk membuat drama
Ya. Drama tentang rukshoh. Silakan dipilih. Rukshoh berkenaan dengan sholat, rukshoh berkenaan dengan puasa, rukshoh berkenaan dengan zakat, ataupun rukshoh berkenaan dengan haji. Dipilih salah satu, ya. Nah, sini ya. Nanti materi bisa dicari di video pembelajaran, juga di buku paket kalian. Silakan disimak. Materi rukhsah dalam beribadah. Rukhsah dalam beribadah. Dalam bahasa Arab, kata rukhsah bermakna keringanan atau kelonggaran. Sedangkan menurut istilah, yaitu kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk menunaikan ibadah pada kondisi-kondisi tertentu. Pelaksanaan rukhsah. Rukhsah azimah. Rukhsah yang mengandung kebaikan. Dalam hal ini, seseorang boleh memilih rukhsah atau azimah. Contoh, seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh lebih baik menjamak qashar sholatnya. Rukhsah menggugurkan azimah. Yang semula haram dapat berubah menjadi halal apabila dihadapkan pada kondisi tertentu atau darurat. Contoh, bangkai atau daging hewan yang haram akan menjadi halal untuk kondisi apabila dalam keadaan darurat. Hal ini diperbolehkan untuk dengan tujuan menyelamatkan dirinya. Penyebab diperbolehkannya rukhsah. 1. Berada dalam kondisi darurat atau kebutuhan hajat. Contohnya, yaitu diperbolehkannya berbuka puasa Ramadan apabila sedang sakit atau bepergian jauh. 2. Adanya halangan uzur, contohnya seseorang mengqashar sholatnya jika sedang bepergian jauh. Tujuan rukhsah. 1. Menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam beribadah. 2. Tetap dalam menunaikan ibadah sehingga terbentuknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Terjaganya jiwa dan harta sebagai bentuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Memberikan pilihan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. Rukhsah dalam sholat. 1. Musafir atau perjalanan darat, sholat boleh dijamak atau qashar. Jamak qashar yang dalam kendaraan bersuci dengan wudhu atau tayamum. Sholat dilaksanakan sesuai dengan kondisi armada. 2. Sakit parah, boleh sambil duduk atau berbaring. Rukhsah dalam puasa. 1. Seorang musafir mengganti puasa di hari lain. 2. Sakit parah. Jika masih ada harapan untuk sembuh, maka harus mengganti puasa di hari lain. 3. Sakit yang sangat parah. Jika tidak ada harapan untuk sembuh, maka mengganti dengan fidyah. 4. Lanjut usia, boleh mengganti dengan fidyah. 5. Nifas atau haid, boleh mengganti puasa di hari lain setelah nifas atau haidnya selesai. Rukhsah dalam yang khawatir terhadap kesehatan dirinya sendiri jika tetap berpuasa, maka boleh mengganti puasa di hari lain. Selanjutnya, ibu hamil atau menyusui yang khawatir terhadap kesehatan dirinya dan janin atau bayinya jika tetap berpuasa, maka boleh mengganti puasa pada hari lain dan membayar fidyah. Selanjutnya,
Ibu hamil atau menyusui yang khawatir terhadap kesehatan janin atau bayinya jika tetap berpuasa, maka boleh mengganti puasa di hari lain. Rukhsah dalam zakat. 1. Waktu pembayaran zakat dapat dilakukan beberapa hari sebelum Idul Fitri. 2. Zakat yang berupa makanan pokok dapat diganti dengan uang. 3. Penyerahan atau pembayaran zakat bisa diwakilkan. Rukhsah dalam haji. 1. Bisa memilih dari 3 jenis, yaitu qiron, tamattu, dan ifrad. 2. Tawaf. Jika tidak mampu, bisa menggunakan alat bantu, tandu, kursi roda, dan tongkat. 3. Sa'i. Jika tidak mampu berjalan, boleh menggunakan kursi roda. 4. Jika tidak bisa melempar jumroh, bisa diwakilkan oleh orang lain. 5. Bisa memilih nafar awal, yakni meninggalkan Mina setelah melempar jumroh. 6. Wukuf. Jika sedang sakit, boleh tidak turun ke padang Arafah. 7. Dam atau denda. Jika tidak mampu membayar, bisa diganti dengan melaksanakan puasa selama 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari setelah pulang haji. 8. Diperbolehkan mabit di Muzdalifah dengan waktu yang tidak lama. 9. Diperbolehkan menjamak qashar sholat selama melaksanakan haji. Hikmah adanya rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. 1. Memudahkan pelaksanaan ibadah, sekaligus tegaknya syariah. Dengan adanya rukhsah, memungkinkan setiap muslim dan muslimah dapat menunaikan ibadah. 2. Mendorong dan menumbuhkan semangat dalam beribadah. 3. Menumbuhkan sikap disiplin untuk tetap menunaikan ibadah. Dengan adanya rukhsah, umat muslim tetap harus menjaga sholatnya agar dilaksanakan pada waktunya. Jazakumullah khairan katsira. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, itu tadi video pembelajaran. Silahkan dikerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ini kenapa? Menganalisis ya permasalahan yang ada dalam rukhsah itu ya. Silakan. Ya. Nanti silahkan yang sudah selesai kelompok 1 maju dulu untuk mempresentasikan hasil karyanya ya. Setelah itu kelompok yang lain menanggapi apa yang telah disampaikan oleh temannya, bisa saling tanya jawab nanti ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah ya. Baik, selanjutnya kita tampilkan kelompok pertama atau kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan kelompok 1. Ya, ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang permasalahan rukhsah dalam beribadah.
Ruksa dalam ibadah berarti keringanan atau kelonggaran yang diberikan oleh agama kepada seseorang dalam menjalankan ibadah, terutama ketika ada kondisi tertentu yang menyulitkan. Tujuan dari ruksa untuk memudahkan umat Islam dalam beribadah tanpa membebani mereka, sehingga bisa menjalankan ibadah meski dalam keadaan sulit atau tidak biasa. Contoh masalah ruksa dalam ibadah adalah ketika seseorang sakit atau dalam perjalanan jauh atau musafir. Dalam kondisi ini, beberapa kewajiban ibadah bisa diberikan kelonggaran, misalnya pada sholat. Jika seseorang sedang sakit atau dalam perjalanan jauh, dia bisa menjamak, sholat atau qashar agar lebih mudah dilakukan. Puasa. Bagi yang sakit atau sedang dalam perjalanan, mereka diberi kelonggaran untuk tidak berpuasa dan dapat mengganti puasa tersebut di waktu lain atau qada. 3. Zakat. Dalam keadaan kesulitan ekonomi atau kondisi darurat, seseorang bisa mendapatkan keringanan dalam pelaksanaan zakat. Penting untuk dicatat bahwa ruksa ini hanya berlaku pada situasi tertentu. Tujuannya adalah untuk memudahkan umat Islam agar tetap bisa menjalankan ibadah dengan baik meskipun ada hambatan atau kesulitan secara fisik ataupun situasi. Apakah ada yang ditanyakan? Siapa ya? Ini. Ayo coba ini. Apakah boleh ruksa bagi pelaku kejahatan? Jawabannya tidak boleh karena ruksa hanya diperbolehkan untuk orang Islam yang kesulitan dalam melakukan hal ibadah. Oke, selanjutnya siapa? Kawan sudah, ngapain satu lagi? Ini. Coba. Kalau ruksa untuk orang haid gimana? Kalau ruksa untuk orang haid. Jawabannya diberi keringanan, tapi kalau sudah selesai haid, kita harus menyaur yang tersebut atau mengganti. Iya. Jadi kita cukup dulu aja ya. Silakan ditutup. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kembali ke tempat ya. Alhamdulillah presentasinya, penilaiannya sudah selesai. Sekarang Bapak akan memberi penilaian di tiap-tiap kelompok. Untuk kelompok 1, hasil presentasi tentang permasalahan yang ada tentang rukhsah. Untuk kelompok kekompakannya bagus, materinya yang disajikan juga bagus, maka untuk kelompok 1 Bapak kasih nilai 90. Tepuk tangan. Selanjutnya untuk kelompok 2, yaitu menunjukkan hasil proyek tentang peta konsep. Untuk hasilnya peta konsep sudah bagus dan kekompakannya ada sedikit miskomunikasi ya. Maka untuk kelompok 2 saya kasih nilai 88. Tepuk tangan. Selanjutnya untuk kelompok 3, menampilkan drama tentang rukhsah puasa. Kompak, sudah kompak, materinya sudah bagus. Maka untuk kelompok 3 saya kasih nilai 89. Tepuk tangan. Baik anak-anak, untuk evaluasi hari ini, apa yang dimaksud dengan rukhsah dalam ibadah? Rukhsah adalah memberi keringanan untuk beribadah bagi orang-orang yang mengalami kesulitan dalam beribadah, seperti bepergian, sakit, atau tidak ada air. Apa saja yang termasuk rukhsah? Yaitu rukhsah bisa untuk
sholat, rukso untuk puasa, rukso untuk zakat, dan rukso untuk haji ya. Jadi bagaimana rukso membantu seseorang dalam kesulitan menjalankan ibadah? Rukso mungkin ibadah tetap dilaksanakan meskipun tanpa mengurangi nilai daripada ibadah tersebut. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Bapak akan merefleksi kalian ya. Bapak akan memberi sebuah emoji tentang hasil belajar hari ini ya. Silahkan dicentang emojinya dan perasaanku hari ini, silahkan ditulis dan saran-sarannya ya. Silakan. Kurang? Silakan ya dicentang nama, kelas, silakan ditulis. Baik, Bapak akan membacakan sebagian dari hasil refleksi teman kalian yang namanya Silvi Eka ya. Refleksi perasaanku hari ini sangat senang Bapak karena pembelajaran hari ini pakai LCD proyektor yang kemarin-kemarin tidak pernah, sekarang pernah. Saya sangat bahagia. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan melakukan asesmen sumatif ya. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 30 menit, cukup ya? Cukup ya, 30 menit, silakan dikerjakan. Waktu kurang 5 menit lagi ya. Waktu kurang 5 menit lagi. Oke, sudah selesai ya. Waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Alhamdulillah, anak-anak semua sudah paham tentang ruksoh dan juga bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam ruksoh. Yang kelompok yang lain juga sudah bisa membuat proyek berupa peta konsep, dan kelompok yang ketiga juga bisa membuat drama tentang ruksoh pada puasa ya. Dan semua alhamdulillah semua siswa terlibat aktif di hari ini ya.
dan juga saling bertanya, ya saling sesama temannya ya. Terus anak-anak, apabila kalian menjumpai permasalahan dalam beribadah, baik itu masalah sholat, puasa, zakat, haji, maka kalian bisa menggunakan rukhsah, tapi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi hakikatnya anak-anak, rukhsah adalah mempermudah umat Islam yang mengalami kesulitan dalam beribadah seperti tadi, baik beribadah tentang puasa, zakat, sholat, dan haji. Nah, semua itu Allah berikan kemudahan karena Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, anak-anak, apakah hari ini mengalami kesulitan dalam pembelajaran? Tidak. Sudah paham semua ya? Nah, nanti kalau di rumah ya, pelajaran hari ini di rumah diulang lagi, dipelajari lagi biar tidak lupa. Selanjutnya untuk materi minggu depan, maka kita akan membahas yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Apa? Perkembangan ilmu pengetahuan pada Bani Umayyah di Andalusia. Ya, itu silakan dipelajari di rumah. Jadi pertemuan minggu depan kita bisa lebih enak, lebih paham pelajaran untuk minggu depan. Oke, mari kita tutup. Ya, baik, mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.